Hello, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel aku. Sebelum aku ngebahas ke topik, aku mau bilang terima kasih buat kalian yang sejauh ini sudah subscribe. Terima kasih juga buat kalian yang sudah komen. Ada beberapa komen yang nanya tentang seputar tentang India, tentang tradisi, tentang makanan. Bahkan ada yang request pengen bikin roti yang sebelumnya sudah aku share, roti yang ukuran kuli itu, itu masih aku tampung. Juga ada yang request pengen aku bikin video sama suami aku sejarah atau awal kita ketemu itu seperti apa, itu juga masih saya tampung, nanti akan saya share ke kalian. Oke. Nah, untuk di video kali ini aku mau share ke kalian tentang dress India, jenis-jenisnya apa aja dan namanya apa aja. So, buat kalian yang pengen tahu, stay tune. Oke guys, di sini aku udah pakai dress. Ini dress namanya anarkali dress. Nah, anarkali dress itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada dress langsung, kemudian ada dupatta dan ada celananya. Nah, kalian bisa dilihat di video aku yang ini anarkali dress. Anarkali dress ini dipakai untuk semua kalangan dan di semua usia karena ini terlihat sangat mewah dan elegan. Jadi untuk para diva Bollywood juga menggunakan anarkali dress ini, dan harganya juga bermacam-macam, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah itu untuk yang ready made-nya. Dan kalau untuk desainer anarkali dress-nya itu harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah. Oke guys, buat kalian untuk next dress-nya aku ada yang namanya sari. Nah, ini sari favorit aku, warna favorit aku. Sari ini adalah salah satu pakaian tradisional India yang paling terkenal, dan terkenalnya pun bukan hanya di India, melainkan sudah terkenal di seluruh dunia. Ini sari ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada blouse seperti ini. Itu nanti akan dipakai di bagian atas, itu pun harus ketat ya, karena ini akan membantu untuk mengikat sarinya ini agar lebih enggak melorot nanti kalau pas makainya. Nah, ini sari ini jenisnya juga macam-macam. Ini ada sari yang berukuran berat sampai nyampe 5 kiloan. Dan itu biasanya dipakai pas acara wedding atau acara-acara lainnya. Kalau yang sari-sari biasa itu juga ada jenisnya. Ini sari yang bisa dipakai. Ini bahannya nggak terlalu berat, ini bahannya agak ringan, lembut, dan bisa dipakai di acara apa aja. Nah, untuk sari ini panjangnya biasanya antara 1 meter sampai 2 meter, bisa sampai panjangnya 5 meter, itu tergantung dari yang pemakainya. Kalau yang pemakainya itu kurus, jadi nggak butuh kain sari sepanjang mungkin. Tapi untuk mereka yang badannya agak berisi atau agak gemukan, jadi mereka akan membutuhkan panjang sari yang lebih panjang. Oke, itu untuk sari ini lumayan panjang, sekitar 2-3 meteran. Ada yang namanya lenga choli. Nah, lenga choli, apa itu lenga choli? Nah, lenga itu adalah rok panjang seperti ini. Lenga itu artinya rok panjang yang terbuka di bawahnya, dan choli itu adalah blouse, fitting blouse. Blouse-nya itu yang dipakai di atasannya seperti ini. Nah, seperti ini, seperti yang ada di gambar aku share itu namanya lenga choli. Dan lenga choli ini terdiri dari 3 bagian, yaitu lenga, rok panjang, kemudian ada choli untuk fitting blouse-nya, dan yang ketiga itu ada dupatta. Dupatta itu selendang seperti ini. Itu lenga choli. Nah, sejarah lenga choli itu dipakai pertama kali itu di daerah Gujarat sama di Rajasthan, yang kemudian sekarang sudah menyebar di seluruh India. Biasanya kalau daerah Punjabi itu memakai lenga choli untuk pernikahan.
Lengan coli ini juga terdiri dari berbagai jenis ya, bukan hanya satu. Dan ini lengan coli yang aku pakai ini adalah jenisnya yang biasa aja, nggak terlalu mahal. Jadi untuk mereka yang pakai lengan coli untuk pas hari raya, pas ada acara pernikahan, mereka akan memakai lengan coli yang lumayan berat banget. Jadi itu pernak-pernik kayak manik-manik itu berisi banyak banget. Jadi ya seperti sama halnya ya seperti ratu sehari. Jadi mereka memakai lengan coli yang harganya juga lumayan wow. Itu biasanya mereka orang daerah khas Punjabi atau pernikahan di daerah Punjabi itu mereka memakai lengan coli untuk pernikahan mereka. Tapi kalau untuk di daerah Maharashtra, untuk pernikahan di daerah Maharashtra itu kami menggunakan sari. Next itu ada yang namanya kurta. Nah, kurta ini juga ada seperti ini. Ini kurta, karena di sampingnya juga ada belahan seperti ini yang panjangnya sampai di bawah lutut. Kemudian harus dipakaikan dengan jin. Nah, cara memakaikan jin itu juga harus disesuaikan dengan warna kurta yang kita pakai. Misalkan yang ini ada kurta dengan warna putih, terus ada kuning, ada agak kecoklatan. Jadi kita bisa memilih salah satu di antara warna di sini untuk dipakaikan legging. Nah, leggingnya itu biasanya kita pakai legging yang ketat. Yang legging itu biasanya lebih panjang. Jadi kalau di bawahnya itu selalu ada kerutan, kayak dipipil seperti itu leggingnya. Nah, di sini aku pakai legging yang warna putih. Jadi warna putih itu sesuai dengan yang ada di kurta ini. Ini kurta, bisa kalian lihat fotonya, foto yang aku pakai, itu aku pakai kurta. Nah, kurta ini biasanya juga dipakai sehari-hari untuk para perempuan India. Kadang mereka pakai untuk kerja, pakai keluar rumah, jalan-jalan dan segala macam. Ini juga salah satu pakaian favorit sekarang untuk para perempuan India. Ibu-ibu juga masih pakai kurta seperti ini, tapi kebanyakan ibu-ibu yang di daerah lain atau yang punya tradisi kental, mereka kalau mereka keluar itu mereka akan memakai sari. Oke, itu untuk jenis kurta. Nah, ada juga jenis kurta yang lain. Ini kesannya seperti sudah lebih modern. Nah, ini kurta dengan belahan yang di depan. Kurta ini dengan belahan yang di depan seperti ini. Aku share fotonya seperti yang ada di foto. Nah, kurta ini trennya bukan hanya dipakein legging di bawahnya. Ini juga panjangnya mencapai di bawah lutut, dan pemakaiannya juga kalian sudah bisa dikombinasikan kurta ini dengan yang namanya jean. Jadi jean ketat itu seperti yang aku kasih fotonya yang ada di sini. Nah, kurta ini biasanya kalau bahan-bahan di sini itu terbuat dari katun. Ini kalau kurta ini aku dulu belinya online ya di Amazon. Nah, kalian juga bisa pakaiin kurta ini dengan celana melebar ke bawah. Itu kalau nggak salah namanya apa ya? Nanti aku deh kasih catatan sedikit di bawah, itu namanya aku lupa. Ini untuk kurta. Kemudian ada jenis dress. Nah, ini namanya churidar. Churidar seperti ini. Churidar itu sama kurta bersama, tapi kalau churidar itu kayak dipakein langsung gitu. Ini juga panjangnya di bawah sampai di bawah lutut dan harus pakai legging ketat. Nah, ngomong-ngomong soal churidar itu dipakainya harus dengan legging yang ketat. Sedangkan kurta bisa kita pakai beberapa bawahan lain seperti jeans, kemudian ada yang namanya rok panjang juga kita bisa kombinasikan dengan ini. Kalau yang ini churidar ini khusus kita pakein yang namanya legging ketat. Jadi ini warna-warnanya seperti ini leggingnya harus menyesuaikan dengan warna yang ada di churidar itu sendiri seperti ini. Warnanya agak sedikit brown. Kemudian ada yang namanya sherwani. Nah, sherwani ini adalah pakaian bangsawan Muslim India dan negara tetangganya yaitu Pakistan yang sekarang sudah menjadi pakaian umum. Nah, sherwani ini biasanya dipakai pada saat acara-acara tertentu seperti nikahan, dan sherwani ini juga bisa dipakai untuk pengantin pria. Sherwani ini adalah jenis pakaian yang melambangkan kemewahan dan strata sosial bagi yang memakainya. Oke,
Oke deh, segitu saja sharing aku tentang beberapa dress India. Jadi di sini banyak banget dress-dress yang cantik-cantik yang bisa mungkin kalau kalian ke India kalian tertarik membeli dress India. Jadi aku kasih tips juga kalau kalian mau belanja shopping tentang beberapa pernak-pernik dress atau segala macam di India itu nggak perlu kalian harus ke butik. Kenapa? Karena di pasaran mereka menjual banyak dress atau sari dengan kualitas yang super. Itu pun tergantung kalian harus pintar milihnya. Tapi untuk orang asing atau foreigner yang datang ke India sepertinya itu harganya harus dinaikin. Jadi buat kalian harus pintar-pintar nawar. Karena di sini untuk harga dressnya itu lumayan murah, berkualitas, tapi tetap terlihat elegan. Oke deh, itu saja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Buat kalian yang masih penasaran dengan video aku selanjutnya, jangan lupa di subscribe, jadi kalian gak akan ketinggalan dengan video-video aku lainnya. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye bye.